Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian dengan menggunakan kitab Alfiyah. Bagi sahabat semuanya yang ingin mengikuti kajian ini, silahkan persiapkan kitabnya. Bagi yang memang belum ada kitabnya, boleh untuk mencatat teks yang ada di layar kaca. Kita mulai. Ini adalah bait yang ketiga dari kitab Alfiyah. Wasta'inallaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Yang pertama adalah wa. Wa ini huruf ataf yang artinya adalah dan. Kemudian asta'inu. Secara sighah, asta'inu ini adalah fi'il mudhari dari ista'ana yasta'inu isti'anatan. Berarti sulasi mazid bi ziyadati salasati harufin bab pertama. Artinya apa? Saya meminta pertolongan. Berarti fa'il dari asta'inu ini adalah saya. Maka wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ya. Kemudian Allah yang artinya adalah Allah. Kenapa Allah ini dinasobkan? Karena Allah ini berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari asta'inu. Dan maf'ul bih ini wajib dinasobkan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Saya meminta pertolongan kepada siapa? Allah, kepada Allah. Fi ini adalah huruf jar yang artinya di. Alfiyah ini sebagai majrur dari fi, ya, artinya alfiyah. Apa makna dari fi alfiyah ini? Makna fi alfiyah ini adalah ala nazmi qasidati alfiyah, atas menyusun qasidah alfiyah atau atas menazamkan qasidah alfiyah. Jadi di sini fi-nya itu adalah mempunyai makna ala, ya. Saya meminta pertolongan kepada Allah atas penyusunan qasidah alfiyah ini atau atas menazamkan qasidah alfiyah ini. Seperti itu maksudnya. Kemudian maqasidu. Maqasidu ini secara lafzi adalah masdar, ya, bentuknya jamak. Maqsadun jamaknya maqasid. Wazannya mafa'ilu. Artinya apa? Tujuan-tujuan atau maksud-maksud. Kemudian kenapa maqasidu ini dirofa'kan? Maqasidu ini dirofa'kan karena posisi maqasid ini sebagai mubtada. Kemudian an-nahwi artinya adalah nahwu, ilmu nahwu, ya. Sekarang secara i'rab, kenapa nahwu ini dikhafadkan? Nahwi ini dikhafadkan karena menjadi mudhaf ilaih dari maqasid. Ya, berarti maqasidun nahwi ini adalah artinya maksud-maksud dari ilmu nahwu atau tujuan-tujuan dari ilmu nahwu. Fal jumlatu minal mudhaf wal mudhaf ilaihi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, ini posisinya sebagai mubtada. Kemudian biha. Biha ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah bi, huruf jar. Akan tetapi bi di sini maknanya adalah fi, ya. Dan ha di sini dhamir kembali ke alfiyah. Maka artinya adalah di dalam kitab Alfiyah. Kemudian mahwiyatun. Secara sighah itu isim maf'ul dari mahwiyun. Asalnya adalah mahwuyun asalnya. Akan tetapi qulibatil wawu ya'an. Sesuai dengan kaidah li'annal wawa wal ya'a idza ijtama'ata qulibatil wawu ya'an. Jadi sesungguhnya waw ataupun iya ketika berkumpul maka qulibatil wawu ya'an. Wawunya diganti menjadi iya, maka menjadi mahwiyun. Setelah itu diidghamkan menjadi mahwiyun. Setelah diidghamkan, kemudian harokat wawunya disesuaikan dengan iya, yaitu kasroh, maka menjadi mahwiyun. Nah, di sini mahwiyatun ada ta'nya karena sebagai khobar dari maqasid, ya. Artinya adalah tercakup. Nah, jumlah dari maqasidun nahwi biha mahwiyah ini sebagai mahal khofad karena sebagai naat dari alfiyah.
Alfiyah ini adalah majrur wa alamatu jarri kasratun dhahiratan bi akhirih. Nah, maka di sini itu berada di mahal khafad karena menjadi naat dari alfiyah. Kemudian ini adalah bait yang keempat. Tuqaribul aqsa bil lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Pertama adalah tuqaribu. Secara sighah, tuqaribu ini adalah fi'il mudhari dari qarraba yuqarribu. Fa'ala yuf'ilu. Sulasi mazid bi ziyadati harfin wahid bab kedua. Fa'ala yuf'ilu. Artinya apa? Mendekatkan. Siapa yang mendekatkan atau apa yang mendekatkan itu? Yang mendekatkan itu adalah dhamir hiya. Ta'udu ila alfiyah. Berarti yang mendekatkan ini adalah alfiyah. Maka fa'il dari tuqaribu di sini adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya ta'udu ila alfiyah. Ya, alfiyah tadi sebelumnya ya yang di sini nih. Kemudian al-aqsa maknanya adalah al-ab'ad minal ma'ani. Maksudnya adalah makna yang paling jauh. Alfiyah mendekatkan makna yang paling jauh. Kemudian bilafdhin ini adalah dua kata. Yang pertama bi huruf jar, lafdhin ini adalah majrur ya, artinya dengan lafaz. Makanya lafdhin di sini dikhafadkan karena memang sekali lagi lafdhin ini menjadi majrur dari bi. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kemudian mujazi. Mujazi secara sighah ini adalah isim maf'ul ya. Jaza yujizu wa dzaka mujazun. Secara sighah ya. Nah, artinya apa? Artinya yang ringkas. Sekarang kenapa mujazi ini dikhafadkan? Mujazi ini dikhafadkan karena posisinya sebagai naat dari lafdhin. Berarti artinya adalah dengan lafaz yang ringkas karena dia menjadi naat dari lafdhin. Sekarang apa maksud dari tuqaribu ini? Tuqaribul aqsa bil lafdhin mujazi itu apa maksudnya? Di sini tuqaribu itu maknanya adalah ayatusahilu, artinya memudahkan. Kemudian al-aqsa ini maknanya adalah al-makna as-su'bah. Artinya apa? Makna yang sulit. Berarti maksud tuqaribul aqsa bil lafdhin mujazi ini adalah bahwasanya alfiyah memudahkan makna yang sulit dengan lafaz yang ringkas, dengan lafaz yang mudah dipahami. Seperti itu, ya. Kemudian jumlah dari tuqaribul aqsa bil lafdhin mujazi ini sama seperti tadi maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ini wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wa ma ta'alaqa bihi minal ma'mulat fi mahali khafdhin na'tun li alfiyah. Jadi jumlah dari fi'il fa'il tuqaribu dan ma'mul yang ada di sini ya, posisinya ini berada pada mahal khafad karena sebagai na'at yang kedua dari alfiyah. Seperti itu. Alfiyah mencakup dari ilmu nahwu, juga mendekatkan atau memudahkan makna yang sulit dengan lafaz yang ringkas, dengan lafaz yang mudah untuk dipahami. Seperti itu. Kemudian di sini wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Nah, wa di sini adalah huruf ataf. Tabsutu secara sighah adalah fi'il mudhari basata yabsutu. Basata yabsutu ya, artinya adalah melapangkan. Nah, di sini apa yang melapangkan ini? Yang melapangkan itu adalah alfiyah. Berarti lagi-lagi fa'il dari lafaz tabsutu ini adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu ya ta'udu ila alfiyah. Kemudian al-badla artinya adalah al-ata'u. Jadi ini sesuai dengan syarahnya. Al-ata'u di sini adalah apa? Pemberian. Kenapa al-badla ini dinasabkan? Karena posisinya sebagai maf'ul bi dari tabsutu. Berarti wa alamatun nasbi batatun dhahiratun fi akhirih. Alfiyah melapangkan pemberian. Maksudnya apa? Nanti ya setelah beres sampai syatar terakhir di sini. Kemudian biwa'din. Biwa'din ini terdiri dari dua kata.
yang pertama adalah bi huruf jar, yang kedua adalah wa'din sebagai majrurnya. Artinya adalah dengan janji. Nah, kenapa wa'din ini dikhafadkan? Wa'din ini dikhafadkan karena menjadi majrur dari bi. Nah, ini jar majrur ini muta'alaqnya ke tabsutu. Kemudian munjazi ini sighahnya isim maf'ul lagi. Sulasi mazid biharfin wahid bab ke-1 anjaza yunjizu wa dzaka munjazun. Artinya apa? Yang terpenuhi. Dengan janji yang terpenuhi. Munjazi ini dikhafadkan karena posisinya sebagai na'at dari wa'din. Berarti artinya dengan janji yang terpenuhi. Nah, sekarang apa maksud wa tabsutul badla bi wa'din munjazi ini? Maksud dari tabsutul badla bi wa'din munjazi ini adalah ay tuwassi'ul ata'a bima tamnahu liqira'iha minal fawaid. Bahwasanya alfiyah melapangkan pemberian dengan berupa pemberian faidah-faidah ketika membacanya. Maksudnya apa? Bahwasannya alfiyah menjamin mampu memberikan faidah, mampu memberikan manfaat dengan janji yang terpenuhi. Maksudnya adalah dengan kontan pada saat itu juga bagi orang yang membaca kitab alfiyah ini. Jadi orang yang membaca kitab alfiyah ini diberikan jaminan oleh musannif bahwasanya alfiyah mampu memberikan faidah-faidah, mampu memberikan manfaat untuk yang membacanya. Jumlah tabsutul badla bi wa'din munjazi ini wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wa ma ta'allaqa bihi minal ma'mulat. Jumlah dari fi'il, fa'il dan ma'mul yang ada di sini itu menjadi ataf dari tuqaribul aqsa bil lafdhin mujazi. Berarti mahalnya itu adalah mahal khafad. Kalau ini sebagai na'at untuk alfiyah, kalau tuqaribul aqsa, kalau wa tabsutul badla di sini sebagai ma'tuf ala jumlah tuqaribul aqsa bil lafdhin mujazi fi mahali khafdin. Ya, ini fi mahali khafdin. Kemudian wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti. Ini adalah bait yang kelima ya. Ini wa taqtadi, wawunya huruf ataf artinya dan, taqtadi itu fi'il mudhari dari iqtada yaqtadi yang artinya adalah menghendaki. Siapa yang menghendaki? Lagi-lagi ataupun apa yang menghendaki? Yang menghendaki adalah alfiyah. Maka fa'il dari taqtadi ini adalah dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ta'udu ila alfiyah. Ridwan ini masdar ya, radhiya yarda ridwan. Artinya apa? Keridhaan. Kenapa ridwan ini dinasabkan? Ridwan ini dinasabkan karena maf'ul bih dari taqtadi. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian bi ghairi. Bi ghairi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah bi huruf jar. Yang kedua adalah ghairi. Ya. Artinya adalah tanpa. Kenapa ghairi ini dikhafadkan? Ya karena jadi majrur dari huruf bi, huruf jar bi. Kemudian sukhtin artinya apa? Kebencian. Kenapa sukhtin ini dikhafadkan? Sebagai mudhaf ilaih dari ghairi. Nah, kemudian fa'iqatan. Ini secara shighah adalah isim fa'il, faqa yafuqu fahuwa fa'iqun. Artinya apa? Mengungguli. Sekarang kenapa ini dinasabkan? Karena posisinya fa'iqatan ini sebagai hal. Sohibul halnya adalah fa'il dari taqtadi. Kemudian alfiyah ibn Mu'ti, alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ini berarti fi mahali nasbin maf'ulun bihi min fa'iqatan ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu alfiyah. Kenapa ini dinasabkan? Ya tadi karena dia menjadi maf'ul bih dari fa'iqatan. Bisa memang fa'iqatan sebagai isim fa'il yang mempunyai maf'ul bih, bisa. Sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit. Baitnya adalah kafi ismu fa'ilin fil amali. Jadi isim fa'il ini bisa beramal seperti fi'ilnya. Nah, ini punya maf'ul bih. Fa'ilnya apa? Ya dhamirun mustatirun jawazan taqdiru hiya ta'udu ila alfiyah. Karena sahibul hal dari fa'iqatan ini adalah ya taqtadi ini ya. Maksudnya fa'il dari taqtadi ini. Kemudian ibni, kenapa ibni ini dikhafadkan? Karena dia menjadi mudhaf ilaih dari alfiyah. Kemudian
Mu'ti ini dikhafatkan juga tetapi muqaddar karena menjadi mudhaf ilaih dari ibni, ya. Kesimpulan dari semuanya, musannif setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat, dilanjutkan dengan meminta pertolongan kepada Allah agar supaya dimudahkan dalam menazamkan qasidah alfiyah ini, ya, agar supaya qasidah alfiyah ini ya diberkahkan. Yang mana alfiyah ini maqasidun nahwi biha mahwiyah. Alfiyah ini tercakup maksud-maksud dari ilmu nahwu. Selain itu apa? Alfiyah ini tuqaribul aqsa bi lafdin mujazi, mampu memudahkan makna yang sulit untuk dipahami dengan lafaz yang mudah untuk dipahami. Kemudian watab sudul badla biwadin munjazi, bahwasanya alfiyah itu melapangkan pemberian, maksudnya menjamin, memberikan faidah, memberikan manfaat untuk yang membaca alfiyah ini. Biwadin munjazi, kontan pada saat itu juga ketika membacanya, ya. Kemudian watak tadi ridwan bi ghairi sukhti, alfiyah juga menghendaki keridhaan dari pembaca dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bi ghairi sukhtin, tanpa adanya kebencian, ya. Dan musannif mengklaim bahwasanya fa'iqatan alfiyah Ibnu Mu'ti, bahwa alfiyahnya musannif mengungguli kitab alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.